besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sehingga hari ini, semua adalah karena cinta-Mu, semua adalah karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih 2 bulan sudah kami lalui tahun 2026. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kami. Di pagi ini Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, roh, jiwa, tubuh kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampuni, sucikan, kuduskan kami. Apabila sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang perjalanan kami ke tempat ini, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Kami rindu untuk setiap pujian, penyembahan, persembahan kami boleh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami percaya setiap kami yang datang tidak akan terlewat. Kami semua akan dikuatkan, diteguhkan. Kami akan diberkati, bahkan kami akan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan buat rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang sakit, Opung Boru, Tuhan Yesus, Oma Engkar, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu lebih besar daripada roh-roh apapun. Kami tidak izinkan Tuhan Yesus roh-roh apapun, karena kami percaya ketika hadirat Tuhan, maka Tuhan Yesus Engkaulah Tuhan Yesus yang lebih besar daripada apapun di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sukacita hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan dengan segenap
pujian lagi, Yesus kekasih jiwaku. sungguh-sungguh dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Saya minta Bapak Ibu yang Tuhan, kita bangkit berdiri. Kasih yang
tetapi kami percaya karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Roh Kudus, kami mau fokuskan pikiran, perasaan, keinginan kami. Kami mau fokuskan semuanya hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan ya, ada sukacita Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hari ini hari yang kedua, bulan yang ketiga kita boleh berada di tahun 2026. Semuanya itu adalah karena Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya baru sadar ya, hari ini kalau minggu lalu Tuhan izinkan saya boleh retreat lah ya, jangan sakit, retreat itu semua adalah karena Tuhan. Bapak Ibu juga boleh ada di tempat ini, semua adalah karena Tuhan. Katakan ke kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Karena hari ini kita boleh ada, semua adalah karena Tuhan, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi sekali lagi karena Tuhan. Juga coba katakan lagi ke kanan kiri, ih kamu ganteng deh hari ini, kamu cantik hari ini, kamu cantik hari ini, gitu ya. Kamu cantik hari ini, kamu cantik hari ini ya. Oke, coba sekalian yang sebelah sini katakan ke yang ke sebelah kiri, yang sebelah kiri katakan ke sebelah kanan, katakan kamu cantik hari ini, kamu luar biasa ya. Oke ya, puji Tuhan. Kalau kita sehat itu semua karena Tuhan Bapak Ibu ya. Minggu lalu saya semaput. Minggu lalu ya, puji Tuhan, sekali lagi itu juga kesempatan buat saya untuk saya boleh banyak hal yang saya ngobrol sama Tuhan. Ini Tuhan maunya apa? Puji Tuhan ya Bapak Ibu, sekali lagi semua adalah karena Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh ada, semua adalah karena Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam tema tahun ini, yaitu apa? Tema tahun kita tahun ini apa? Higher than ever, lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau bulan lalu kita belajar tentang berakar lagi, lebih dalam lagi. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita beriman lebih tinggi. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah naik pesawat? Ya, udah ada ya naik pesawat ya. Siapa yang sudah pernah naik travel? Bus. Oke ya, bus ya, travel bus gitu. Oke. Pertama yang saya mau tanya, untuk yang naik pesawat, apakah Bapak Ibu mengenal siapa yang menjadi pilot di depan? Enggak. Ada yang kenal? Enggak ada. Travel, saya sekarang hampir seminggu sekali itu travel keluar kota, travel kemana-mana. Adakah Bapak Ibu kenal siapa yang menjadi travel? Sopirnya? Enggak. Busnya? Enggak. Tapi kok kenapa Bapak Ibu bisa duduk dengan nyaman di situ? Duduk tiket. Hah? Oh, apa lagi? Karena sopirnya pasti. Karena sopirnya pasti ya, nggak mungkin kalau misalnya si Ciles naik mobil, kita coba kalau Ciles bawa mobilnya Pak Alfa, kira-kira dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Bisa. Berarti Bapak Ibu nggak percaya sama si Ciles ya? Kalau gitu gimana kalau Fael yang bawa? Enggak juga. Karena dia belum bisa. Kalau gitu, kalau Pak Sandi kita suruh pakai pesawat, kita mau pergi nih ke Bali semuanya bawa. Enggak juga. Kenapa Bapak Ibu? Pak Sandi nggak bisa bawa. Nggak percaya sama Pak Sandi ya? Aduh, nggak pada yang percaya sama Pak Sandi ya. Gimana kalau misalnya suatu hari kita mau ke Pangandaran, kita minta Pak Musli bawa busnya? Mau. Bapak Ibu mau? Oh, berarti Bapak Ibu lebih percaya Pak Musli deh ya? Karena yakin Pak Musli bisa nyetir, bisa Pak Musli udah tahu jalan gitu ya. Nih, suatu hari kita pergi naik pesawat, kita nggak kenal siapa yang menjadi pilotnya, tapi kita bisa duduk diem, beli tiket. Pasti Debbie bilang beli tiket dulu. Oke, kita beli tiket dulu, kita masuk ke dalam pesawat,
kita duduk diam. Walaupun nanti di dalam pesawat ada masa wah gitu ya, tapi kita tetap diam. Yang paling kita langsung berdoa gitu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu juga ketika kita naik travel, habis beli tiket, masuk, udah gitu saya biasanya langsung tidur gitu ya, karena biasanya pergi subuh gitu, saya langsung tidur. Saya pas lihat 2-3 jam, sampai Bogor, sampai Jakarta gitu ya. Saya membiarkan si supir yang saya tidak kenal sama sekali, tapi saya biarkan si bapak supir itu bawa sampai di tujuan. Itu juga waktu Opung baru mungkin mau ke Bali, naik bus, kita bisa percaya. Mungkin kalau kita Pak Alfa, kita ya misalnya saya pergi gitu ya dengan Bu Nani, biasanya kalau saya pergi dengan Ibu Nani sama Pak Alfa, biasanya apa yang saya lakukan, Bu Nani? Saya biasanya tidur. Saya biasanya bawa bed cover, saya biasa bawa bantal. Bu Nani duduk di depan, saya di belakang, saya tidur. Saya percaya, ya Alfa udah tahu tujuannya mau ke sana. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar beriman lebih tinggi. Beriman lebih tinggi. Kalau kita pergi kemana-mana, kalau Ibu Eis disetirin sama Pak Musli dan bisa anak-anak tidur tenang, Pak Musli sendiri yang yang nyetir. Pak Musli pas lihat ngerek geningannya, suka nemenin, repet tidur gitu ya. Kalau juga kita kalau lagi naik motor, kadang-kadang kita kalau lagi dibonceng sama anak kita, ini mas saya bukan orang lain. Awas, itu awas, ada kayak gitu. Awas, jangan kenceng-kenceng, ini satu mama tuh jangan ini, itu baju tuh ini gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Hari ini kita mau belajar beriman lebih tinggi. Yuk kita akan buka Ibrani pasalnya yang 11. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca, kita dengarkan. Tapi hari ini kita mau mengingat lagi bahwa kita mau belajar beriman lebih. Ibrani pasalnya 11, kita akan sama-sama nanti bahas dari pasal ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ayatnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-40, tapi kita akan bahas satu persatu dulu. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saja. Oke, yang barisan sebelah sini akan baca ayatnya yang ganjil, yang barisan sebelah sini akan baca ayatnya yang genap. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin ya, amin. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 10. Mangga barisan sebelah sini. 1, 2, 3. Telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman ia memperangkat supaya ia tidak mengalami dan ia tidak berhubungan sebab ia benar dan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman kamu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang diam-diam karena mempersiapkan mantra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya,
menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah yang pertama sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat firman Tuhan yang jadi penegasan kita pada pagi hari ini. Namun karena Alkitab saya terjemahan baru. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan apa itu iman? Iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan. Lalu menurut Kamus Alkitab, apa itu iman? Iman adalah keyakinan teguh, kepercayaan penuh. Iman dalam bahasa Yunaninya itu adalah pistis. Pistis itu berasal dari kata piteo yang berarti diyakinkan, merujuk pada keyakinan teguh, percaya, setia, dan bergantung penuh pada Tuhan. Jadi iman itu kata kerja loh ya. Iman itu kata kerja, piteo, yang berarti adalah merujuk pada keyakinan teguh, percaya, setia, dan bergantung penuh pada Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, kenapa tadi saya bilang bahwa kalau kita nggak percaya sama pilot, pas kita mau naik nih pesawatnya, mungkin kita akan bilang, ini kira-kira si bapak ini bisa nggak ya mengendarai pesawatnya? Ini si bapak ini ada gimana nggak ya? Ini si bapaknya orang mana ya? Ini si bapaknya penuh sekali pertanyaan. Begitu juga ketika kita naik travel, ini si bapaknya punya SIM nggak ya? Ini si bapaknya bisa hentenya? Ini si bapaknya ini gini nggak ya? Ini si bapaknya gitu nggak ya? Ini si bapaknya penuh sekali pertanyaan. Tetapi ketika kita percaya penuh ke si pilot, ketika kita percaya penuh kepada supir, ketika kita percaya penuh kepada orang-orang yang sekalipun kita nggak kenal, kita percaya tuh si pilot itu pasti dia bisa membawa kita ke daerah kemana kita tuju. Si supir itu pasti bisa membawa kita ke tempat di mana kita akan tuju. Kalau orang-orang yang kita sudah percaya, kalau Pak Musli, kalau Eis bisa percaya sama suaminya, kalau saya mungkin bisa percaya kepada Pak Toto bisa kalau misalnya saya disupirin sama Pak Toto, udahlah saya nggak akan gimana. Kalau saya mungkin disupirin sama beberapa waktu lalu sama Angel, si Angel bisa nyetir gitu, saya bisa percaya sama dia walaupun awas kanan kiri gitu. Walaupun saya tetap hanya seperti itu. Tetapi pada hari ini, yuk Bapak Ibu, sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita beriman kepada Tuhan? Tetapi apakah benar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang hidup, yang memang sudah mau membawa kita kepada rencananya yang agung? Atau apakah kita masih tetap nih, Tuhan kok begini, kok begitu, Tuhan kok begini, kok begitu? Sekali lagi, bayangkan kalau ketika Bapak Ibu naik pesawat langsung masuk ke tempat penumpang, atau Bapak Ibu langsung masuk ke tempat supirnya pesawat di depan? Pasti ke tempatnya penumpang. Karena ketika Bapak Ibu naik pesawat, ketika Bapak Ibu juga naik travel, pasti langsung duduk, enggak tuh ngecek lagi ini teh remnya gimana, ini teh mesinnya gimana, ini teh si bapak ganteng atau enggak ya? Enggak pernah kita seperti itu. Kita langsung naik, duduk, percaya sepenuhnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, yuk mari, iman itu lebih tinggi daripada perasaan kita. Iman harus lebih tinggi dari perasaan kita. Kenapa begitu? Karena perasaan manusia mah berubah-berubah.
emosi manusia mah berubah-berubah. Kalau dia lagi baik, dia lagi seneng, ya dia moodnya baik. Kalau dia lagi nggak seneng, ya dia moodnya nggak seneng. Coba ibu-ibu, saya paling menghindar kalau disuruh bikin kue. Karena apa? Bikin kue juga sama. Kalau moodnya lagi baik, kue tuh enak, bagus, mengembang dengan baik. Tapi coba kalau moodnya lagi nggak enak, nah hanya keasinan, nah hanya begini. Beriman itu harus lebih tinggi dari perasaan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita nggak lihat tuh apakah kita lagi seneng, lagi apapun, kita mau tetap percaya tanpa pertanyaan apapun sama Tuhan. Naik pesawat, lagi seneng, makanya lagi seneng, sudah naik saja. Tetapi ketika kita emosi, kita lagi nggak seneng, apakah kita tetap bisa beriman kepada Tuhan? Beriman harus lebih tinggi dari logika kita. Karena apa? Kalau logika bilang apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau beriman di dalam Tuhan, 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Surplusnya 12 bakul. Iman di dalam Tuhan itu melebihi logika kita. Hari ini tanggal 1, tanggal 2 yang gajian 100.000, 200.000, pas dihitung-hitung, apa? Pas dicek, kok begini ya? Lebih apa? Besar. Pengeluaran saya sudah pasti, tapi pemasukan saya nggak pasti. Gimana ini? Beriman lebih daripada logika. Beriman juga lebih tinggi daripada apa yang dilihat mata. Tuh, lihat Bapak Ibu, ayat ke-8, Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil. Dia nggak tahu kemana. Bapak Ibu, yuk di sini yang kaum wanita baca Roma 1 ayat 17. Kaum pria baca Galatia 3 ayat 11. Yang youth semuanya baca Ibrani 10 ayat 38. Silakan. Wanita Ibrani 1 Roma 1 ayat 17. Kaum pria Galatia 3 ayat 11. Youth semuanya Ibrani 10 ayat 38. Udah dapet? Amin. Coba Roma 1 ayat 17 dulu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa katanya? Orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Kaum pria silakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa katanya? Orang benar akan apa? Hidup oleh iman. Yud, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa katanya? Dari 3 ayat firman Tuhan ini berkata apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita mengembangkan iman lebih tinggi. Yang pertama, tadi kita harus menyadari, pertama sadari bahwa hidup kita, apa katanya tadi? Dibenarkan oleh iman. Dibenarkan. Hidup kita dibenarkan oleh iman. Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Di tempat ini, di gereja ini tidak ada satu orang pun yang benar. Jadi jangan merasa paling benar, karena gak ada yang benar di dunia ini. Kita semua dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita semua dibenarkan. Bapak Ibu, seperti saya kemarin butuh rumah sakit, butuh dokter untuk menyembuhkan. Inilah rumah sakit rohani.
Semua kita di sini sedang disembuhkan. Ada yang sakit hati, ada yang sakitnya dalam kemarahan, ada yang sakitnya kesabaran, ada yang sakitnya mungkin sakit macam cemburu, macam-macam di tempat ini. Seperti di rumah sakit, macam-macam penyakitnya. Tetapi kita datang kepada dokter. Hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang datang kepada dokter yang agung. Amin. Tabib di atas segala tabib. Bilur-bilurnya lah yang membuat kita sembuh. Amin. Amin. Kadang-kadang mungkin kita sama seperti saya kemarin. Pasien pertama ketika seruangan di kelas kemarin, di kelas 1 kemarin mah namanya kelas cuma kita berdua, yang satu udah pulang mah kayaknya nggak begitu ini. Tetapi ketika yang kedua datang dengannya gitu, kayaknya iya Pak, pengen pulang gitu ya, udah buntu, udah kayak mual, udah batuk, udah itu gitu ya. Saya pengen cepat-cepat keluar dari tempat itu. Kadangkala tanpa kita sadari di rumah sakit rohani ini mungkin kita melihat teman kita batuknya mual, muntah. Kita tuh jadi gelu sama dia, gelunya sama dia. Tapi ingat, kita lagi sama-sama berobat jalan di tempat ini. Amin. Katakan ke kanan kiri, kamu lagi berobat jalan. Kita lagi berobat jalan di tempat ini. Kita lagi butuh Tuhan Yesus. Kita selalu butuh Yesus untuk menyembuhkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, kamu butuh Yesus. Ayo ya. Tadi kata pisteo mempercayakan diri pada pribadi yang bisa dipercaya, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di tempat ini. Tuhan Yesus selalu ada dan siap. Kamu lagi sakit apa? Tuhan Yesus tidak seperti dokter saya kemarin, datang-datang. Dia mah selalu menanti Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yuk Bapak Ibu, pertama untuk kita beriman lebih tinggi adalah yuk kita menyadari bahwa hidup kita di tempat ini semuanya udah dibenarkan sama Tuhan. Amin. Kita dibenerin. Kalau yang namanya dibenerin, ya seperti motor dibenerin, seperti mobil kita bawa ke bengkel, ya biarin aja Tuhan yang mau diketok, mau diketok, mau diinjek, mau dibanjur, mau diinfus, mau dicek EKG, mau bahkan istilahnya mau di apapun. Kalau kita tahu bahwa kita sedang dalam proses penyembuhan, ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Yuk beriman lebih tinggi. Sadari yang pertama bahwa kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, Roma 10 pasal 17 adalah apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Pendengaran akan berarti yang Bapak Ibu harus dengar apa? Firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 saya akan bacakan ya. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus. Yuk Bapak Ibu, penting sekali lagi, bolak-balik saya bilang, yuk iman timbul dari pendengaran hubungan pribadi kita dalam Tuhan. Baca firman, perkatakan firman itu penting Bapak Ibu. Memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kemarin kita belajar tentang apa itu murka. Kenapa orang tidak bertumbuh rohaninya?
Karena dia tidak menjadi dewasa dalam firman Tuhan. Karena dia tidak kenapa nggak bertumbuh? Anak kecil terus, ya ada kesalahan. Yuk Bapak Ibu, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah iman kita sudah bertumbuh? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Yang ketiga, lalu gimana cara kita mengembangkan iman lebih tinggi? Ibrani pasal 10 ayat 24-25 kita baca. Gimana kita bisa mengembangkan iman lebih tinggi? Ibrani 10 ayat 24-25 berkata apa? Dan marilah kita saling Apa katanya? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjalankan kehidupan yang dekat. Amin. Yang ketiga, gimana cara kita mengembangkan iman lebih tinggi? KKA. Kita akan saling menguatkan di situ. Kadangkala kita di KKA wanita, kita bisa lebih bebas lagi ngobrol daripada ketika kita KKA campur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kaum pria pun butuh untuk saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu perlu ada KKA kaum pria. Kaum wanita, kenapa kita butuh untuk saling menguatkan, meneguhkan? Karena kadang-kadang di tempat ini kita nggak bisa ngomong secara bebas, tetapi kita bisa saling mendoakan. Lalu KKA youth, KKA anak, kita perlu untuk berjalan di dalam komunitas iman. Betul sekali lagi, kalau kita melihat kekurangan satu dengan yang lain, ingat kita sedang dibenarkan oleh firman Tuhan. Lalu yang keempat, gimana caranya kita mau mengembangkan iman lebih tinggi? Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Apa katanya? Tapi hendaklah kamu menjadi pengerti firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan, kita dibenarkan sama Tuhan. Kita menjadi pendengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak cukup untuk hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita kembali lagi kepada Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang 40. Lihat di situ. Karena iman kita mengerti bahwa Tuhan, ayat yang ketiga, Tuhan menjadikan apa yang tidak kelihatan itu menjadi ada. Karena iman itu Habel mempersembahkan. Karena iman Henok diangkat. Karena iman Abraham taat. Karena iman Sarah walaupun dia sendiri sudah mandul, tapi dia tetap bisa punya anak. Ayatnya yang ke-20 ayat 21. Karena iman. Ayat 22, karena iman. Ayat ke-23, karena iman. 24, karena iman. Terus begitu terus. Ayat 27, karena iman. Karena iman, karena iman. Karena iman, Rahab yang pelacur pun itu diperdamaikan dengan Tuhan. Karena iman. Lalu Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-40. Sebab Allah telah apa? Menyediakan sesuatu yang apa? Lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Ayatnya 40. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bapak Ibu, yang lebih baik itu sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita kalau kita mau beriman, hidup dalam iman. Naikkan standar iman kita, lebih tinggi lagi di dalam iman. Iman gak berhenti pada kenyataan saat ini nih, secara logika, secara perasaan. Iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan bawa kita pada tujuannya. Ingat, kalau sejauh ini kita sudah dibawa Tuhan, yang kuliah bisa sampai masuk ke semester 2,
yang mungkin SMA udah mau lulus, yang kerja, yang usaha, yang kita ikut dalam Tuhan. Kalau sudah sejauh ini Tuhan bawa kita sampai dengan hari ini, ingat, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan ketaatan, supaya lewat hidup kita nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Lewat hidup Abraham kita bisa lihat, lewat hidup Henok, lewat hidup tadi Sarah, lewat hidup zaman dulu 5 roti 2 ikan kita bisa percaya, tahu, dan bahkan lewat hidup kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, beriman kepada Kristus seringkali di luar logika kita. Hari ini apa masalah kita? Apakah perasaan dan emosi kita lebih tinggi daripada iman kita? Apakah logika kita, kayaknya saya nggak mungkin kuliah, kayaknya saya nggak mungkin begini, kayaknya saya nggak mungkin begini, kayaknya gereja ini nggak mungkin kayak begitu. Dengan logika, dengan mata, kayaknya nggak mungkin. Tapi mari hari ini kita mau lihat dengan iman, kita mau berusaha hidup benar di dalam Tuhan. Percayalah bahwa yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Amin. Amin. Katakan ke kanan kiri, mau hidup dalam iman? Percaya saja. Amin. Yang saat ini belum dapat pekerjaan, percaya sama Tuhan. Amin. Beriman, mengucap syukur Tuhan sudah dapat kerjaan awal tanggal 1. Yang saat ini sedang bergumul dalam keuangan untuk sekolah, percaya Tuhan selesaikan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Yang nggak tahu mau kuliah di mana, yang nggak tahu mau rumahnya di mana, yang nggak tahu mungkin masa depannya seperti apa, percaya saja dengan iman bahwa Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Tanggal 3 bulan 3, higher than ever. Tuhan mengingatkan kita semua beriman lebih tinggi. Amin. Amin. Jangan pakai perasaan, jangan pakai logika, tapi pakailah hidup dalam iman. Amin. Yuk kita berdoa. Yuk pemain musik, kita akan nyanyikan lagu lagi ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, aku mau tetap percaya meskipun kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu utang kita mau lunas gimana, kita nggak tahu hidup kita mau gimana, kita nggak tahu mungkin usaha kita mau gimana, kita nggak tahu. Satu hal yang kita tahu, bahwa kalau kita bisa percaya kepada pilot yang tidak kita kenal, kalau kita bisa percaya kepada driver yang tidak kita kenal untuk membawa kita pada tujuan, mari kita percaya kepada Kristus, Allah yang sudah mengenal kita, Allah yang sudah mati bagi kita, Allah yang sudah membenarkan kita. Dia akan membawa kita lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini, siapa yang sedang bergumul dalam keuangan, bangkit berdiri. Siapa yang lagi bergumul dalam usaha, bangkit berdiri. Siapa yang sedang bergumul dalam kesehatan, bangkit berdiri. Siapa yang sedang bergumul dalam cita-cita, dalam apapun, bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, bahwa kekuatan di hidupku hanya aku dapat dalam Tuhan. Sebab aku mau tetap percaya meskipun aku gak melihat Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau
berjanji iya dan amin. Mari nanti minta dengan hormat Pak Musli akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kenyataan hari ini. Kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kami kepada firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Berkat kita semua bersyukur kepala pada diri kami. Berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Ibu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mau tanya, semuanya sudah mendapatkan jamuan kudus? Sudah. Ya, sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai ia datang. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa setiap kita sudah dibenarkan oleh karena kasih Kristus. Mari kita sama masing-masing akan menghadap Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kemanakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Rohmu. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu ada berserta dengan kehidupan kita.
menyanyikan lagu ini. Yohanes akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hingga sampai saat ini kami boleh ada, karena semua adalah kebaikan yang daripada Engkau yang berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, di mana kami boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami semua. Kami boleh menyadari ini semua Tuhan, karena ini semua adalah kebaikan yang daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengakui semuanya ini. Pakai kami Tuhan, biarlah melalui perjamuan yang kudus ini, kami boleh mengingat kembali pengorbanan, hingga kami boleh menghidupi ini semua Tuhan, hingga kami selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, masa depan kami yang akan kami lalui, kami serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu, karena semua adalah hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib pada saat ini kami boleh memperingati betapa besar kasih-Mu. Biarlah sebelum kami makan dan minum ini, kami akan selalu mengingat 2000 tahun yang lalu Engkau sudah berkorban bagi kami orang yang berdosa, sehingga kami boleh diselamatkan. Berikan kepada kami Tuhan supaya kami mempunyai iman yang lebih tinggi lagi, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila melalui perjamuan yang kudus ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat semua yang ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita dan kita akan nyanyikan lagu refnya ini, sungguh besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di tangan kami Tuhan ada lambang daripada tubuh-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Tubuh-Mu yang bercabik-cabik bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan lebih daripada apapun dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan makan jamuan asa yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di tangan kami juga Tuhan, ini adalah darah Tuhan Yesus, firman-Nya berkata bahwa bilur-bilurnya memberikan kesembuhan, bilur-bilurnya membenarkan setiap kita, apapun yang menjadi penyakit kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, bilur-bilurnya menyucikan, menguduskan. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebelum nanti Pak Alfa akan berdoa untuk perjamuan asa yang kudus yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini, Sungguh Besar. Sungguh besar, amin Tuhan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, atas kami bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan Yesus. Jangan kali ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan betapa besar pengorbananmu Tuhan untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya tuntunanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, agar kami hidup benar di dalam-Mu Tuhan, dan taat akan segala firman-Mu Tuhan, dan melakukannya Tuhan dalam segala kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, sambil nanti akan diambil. Kita akan nyanyikan lagu Suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, dalam kesehatannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas, silakan. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana
memberkati. Nanti kita akan memberikan perpuluhan. Sebelum itu kita akan baca di dalam kitab Malaki 3 ayat 10 dan 11. Kita akan membaca sama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada pemberian makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu padamu sampai berkelimpahan. Aku akan menarik bagimu belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya, kita akan menjalankan perpuluhannya. Kita sambung pujian sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia dan Tuhan. Kami berdoa buat perpuluhan yang ada saat ini Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan berkatnya kepada Tuhan melalui persepuluhan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap kami ya Bapa di dalam kehidupan kami, dalam kebutuhan dan keperluan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan akan memberkati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, biarlah perpuluhan ini kami boleh menjadi berkat bagi gereja kita pagi. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan baca untuk petugas untuk minggu depan tanggal 8 bulan Maret 2026. Yang petugas pemimpin pujian Ibu Vivi, firman Tuhan Pak Agus, kolektor Pak Alfa, yang musik Kenneth Kiel. Terima kasih. Berarti minggu depan Jojo turun ya, turun gunung ya, turun gunung, Baim turun gunung ya. Akhirnya puji nama Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini sesudah kebaktian kita buat rekan-rekan yang pengerja akan kita sesudah kebaktian, sesudah kita makan sebentar, kita akan ada kumpul sebentar, udah sampai jam 12. Lalu saya mau ngetes visi misi nilai. Ya, jadi saya mau ngetes satu-satu, enggak gitu ya. Tapi saya mau ngetes juga nggak apa-apa. Ya itu. Lalu besok jam 6:30
kita akan ada doa semua khususnya untuk pengerja. Ingat doa kita itu nggak sampai sejam. Jadi kalau boleh doa besok Senin kita akan doa bersama-sama. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat doa dan perhatian Bapak Ibu selama saya di rumah sakit. Saya tidak bisa membalas, tetapi kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin. Katakan ke kanan kiri sekarang, kamu tambah ganteng sama tambah cantik. Kamu tambah ganteng, tambah cantik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Yuk kita makin berdiri, kita mau nyanyikan lagu sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Kita hidup kita adalah karena Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang suka-suka mau dibawa kemana. Kehidupan kami, karena kami tahu bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan perbuat itu sungguh lebih baik daripada apa yang menjadi rencana kami. Kami tahu bahwa masa depan penuh dengan pengharapan sudah Tuhan Yesus sediakan pada kami. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Mari Tuhan, jangan biarkan perasaan kami, jangan biarkan logika kami bercokol dalam kehidupan kami, tetapi biarlah setiap kami boleh tetap memegang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Shalom. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat kami di bulan Maret ini. Terima kasih Tuhan, kalau banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak tuntunan, banyak bimbingan yang sudah Tuhan lakukan sepanjang bulan Februari, maka kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan, pimpinan, tuntunan yang sama juga yang akan Tuhan nyatakan buat kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya diberkati, tetapi kami akan jadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang sudah memberikan jalan bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang besok mungkin sudah ada yang ujian, yang besok akan ujian PTS. Tuhan memberkati. Buat anak-anak kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas kami, menjadi orang tua, menjadi oma, menjadi opa Tuhan. Tetapi selebihnya kami serahkan anak-anak kami, cucu mantu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang sudah mencukupkan kebutuhan sekolah mereka, sandang mereka, pangan mereka, Tuhan yang sudah mencukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tak luput Tuhan Yesus, tak putus-putusnya berdoa buat Opung Boru,
buat Oma Engkar Tuhan, buat rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Kapolsek Yoga, berkati Pak Imam Tuhan, berkati Pak Suparman, Pak RW, Pak RT, berkati bangsa ini, berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Tetapi yang mau percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk memproses kami, menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum Tuhan Yesus kami menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan kita. Bapak, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mengangkat tangan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami sekali lagi serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.